ya, maksudnya ya chatting, broadcast segala macam. Kemudian kalau masalah nggak bisa ngirim broadcast message itu saya belum pernah nemu ya, tapi mungkin bisa dicoba datanya dihapus di Androidnya, tapi harus ingat dulu emailnya. Emailnya harus diingat dulu, jangan keburu dihapus dulu. Emailnya harus diingat dulu, dicatat sama passwordnya. Emailnya ingat tapi passwordnya lupa juga nanti sama aja. Jadi emailnya sama passwordnya diamankan. Kalau perlu bikin notepadnya sekalian, disimpan. Saya biasanya seperti itu. Jadi kalau kita punya akun BBID-nya banyak, di list aja emailnya. Nah, apa? Backup. Ya, mindahkan kontak BB itu cuma login saja. Ya, nggak perlu takut kontaknya hilang, nggak masalah. Nah, ya tadi kan karena nggak bisa broadcast ya, bisa dicoba pakai cara itu tadi. Emailnya dicatat dulu, passwordnya dicatat dulu, terus di web data di Androidnya ya. Jadi di Android itu apa ya namanya ya? Di aplikasi BBM Clear Data. Di Clear Data ini menghapus email kita. Kalau yang cace ini nggak tahu. Kalau yang pasti yang Clear Data ini mendelete email kita. Jadi langsung balik settingan awal, disuruh login lagi. Nah, nanti kita login lagi pakai email. Nah, nanti coba di delete, kemudian login lagi pakai email yang sama. Nah, nanti coba broadcast, coba. Kemudian pengaruhnya sama apa ya? Androidnya. Kalau selama ini Android memorinya berapa, Mas? 1 mega ya masih lumayan sih. Jadi kalau misalnya sudah banyak chattingnya ya, itu bisa dihapus pakai ini. Apa ya, storage, di bagian storage, di bagian cache data ini menghapus chatting ini sekali di klik cache gini ya, hilang semua yang chatting di BBM. Nah, itu mungkin mengurangi ini memorinya. Terus apa lagi, Mas? Backup data ya, itu tadi. Kalau setahu saya kalau dia nggak bisa membackup pin ya, nggak bisa membackup pin. Jadi semua data itu tersimpan di ini, di server ini semua, servernya BlackBerry. Jadi email itu tadi, jadi ngekor sama emailnya. Jadi kalau boleh tahu kenapa dicatat, Mas ya? Jaga-jaga apa? Oh, nggak perlu takut. Jadi email pokoknya selama apa ya, masih ingat email sama passwordnya, wes aman. Dah, nggak perlu takut. Kalau email sama passwordnya lupa ya, assalamualaikum guys. Ya, jadi memang benar, itu memang vital sekali. Saya pernah lupa email loginnya. Jadi ya eman-eman. Ya 1000-an kontak atau 2000-an kontak ya lumayan prospeknya. Terus apa lagi, Mas? Udah jelas? Udah. Monggo. Maju, Mbak. Ini juragan keripik jamur. Mitranya Mas Kolik. Waduh jamure Mas. Kompetitor apa mitra? Ya, langsung saja Mas. Nama saya Endri Starla kalau nama FB-nya. Tentang lali loh. Bagaimana cara etika PC yang baik? Gini, bagaimana cara mendapatkan kontak PIN? Bisakah kita membisikkan PIN BB kita ke
yang lain itu etikanya bagaimana, baik atau tidak gitu ya. Terus kebetulan saya juga pakai Android, katanya tadi kalau Android kan bisa pinnya bisa keubah sendiri gitu kan. Itu bagaimana solusinya biar nggak keubah gitu. Udah situ, terima kasih. Ya, jadi misalnya ya ini untuk menambah kotak itu ya, etikanya saya juga pernah itu. Jadi misalnya add pin siapa, Carla SMA 1 gitu ya, misalnya ya, cute, cantik, gak sombong gitu misalnya. Nah ini kalau dipraktekkan seperti itu ya, tapi buat jualan. Nah etikanya kalau ya itu tadi seperti BBM pribadi kita pakai untuk jualan, nah, etikanya seperti itu ya. Teman-teman yang bisa memperhitungkan sendiri bagus atau tidak. Ya kembalikan ke kita aja. Misalnya kita punya kontak teman, terus kita di prospek itu rasanya gimana? Nah, etika kan seperti itu. Jadi kalau kita nggak mau ya jangan dilakukan. Kalau menurut saya sih kurang etis ya. Jadi kalau bisa ya, dan belum tentu juga prospek. Kalau bisa kita jangan membuang-buang tenaga kita untuk yang kurang prospek, jadi langsung kita to the point saja, cari yang prospek. Jadi ya kita tawarkan di iklan baris misalnya, atau dibikin blog misalnya seperti itu. Jadi khusus buat jualan saja Mbak. Jadi kalau misalnya buat promosi ya kurang etis. Kemudian untuk pin yang gonta-ganti ya nggak bisa diapa-apain, itu sudah kodratnya Android. BBM Android nggak bisa kita apa-apakan lagi ya. Solusinya ya kita bisa cegah seperti tadi ya, kita tetap kalau kita memang serius buat jualan ya kita harus modalnya ya beli BlackBerry kan pinnya tetap statis ya sama terus, jadi nggak perlu takut pinnya ganti. Jadi kalau penuh baru diubah ke Android. Untuk Mas Sigit mungkin bisa sharing karena sudah pakai BB Android lama, pernah ganti pin nggak Mas? Aku sih sharing, aku gak sharing Mas. Ada pertanyaan berikutnya? Ayo. Oh iya, pernah. Jadi HP-nya error itu, sampai menangis itu ya. Ini CS saya ini datang ya Mas. Ya ganti BB Android lagi ya. Kalau Androidnya sudah error ya berdoa yang banyak. Untuk pemula mending sebelum banyak kontaknya pakai yang BB saja gitu Mas, nggak usah bermasalah beli lagi aset, soalnya itu aset untuk terusnya. Kita nggak usah ganti-ganti, itu yang bagus, yang memorinya besar gitu ya Mas. Ya itu Mas Wahyu ya, Mas Wahyu itu pakarnya BB itu, servis maksudnya. Itu BB dicium tahu itu masalahnya apa ya. Tanya lah, invite me itu. Tanya saja ya nanti setelah ini kita forum bebas, silahkan kenalan, siapa tahu itu rezeki kita lewat orang situ sebelahnya gitu ya. Banyak pakar-pakar di sini di belakang itu. Monggo. Dilanjutkan. Pertanyaannya monggo. Bagaimana menambah pin BB tadi ya, diiklankan, iklan di Facebook. Nggak punya kartu kredit, nunut temannya yang punya, nunut nanti dibayar di muka. Gimana? Ojo. Gimana teman-teman? Sudah selesai. Ini pematerinya jauh-jauh loh ke sini ya. Kalau enggak silakan surat. Ya, maksudnya studi kasus tiap hari gimana melayani? Tiap hari gimana Mas melayani? Tiap hari yang dilakukan berapa? Oh iya, cerita saja ya. Ya, kado utang unik. Kado utang unik itu sudah sejak Januari 2013, jadi hampir 2 tahun. Jadi awal-awalnya belum pakai BBM, jadi cuma ya pakai Yahoo Messenger sama email.
Kemudian dulu pakai Blogspot, iya, pakai Blogspot, template-nya saja yang pakai e-commerce, jadi transaksinya ya SMS. Kemudian dulu iklan juga di toko bagus, ya awal-awal awal sekali lah. Kemudian sudah ada modal beli template. Setelah itu banyak yang tanya, Mas ada pinnya? Nah, beli BlackBerry. Enggak beli BlackBerry, ada BlackBerry BB lama. Nah itu dipakai. BB-nya masih memori 256. Bolak-balik testat. Jadi kontak lebih dari 1000 sudah kejar. Nah terus setelah berkembang akhirnya sampai 2000, akhirnya nambah BB, tambah lagi. Jadi BB-nya sekarang ada 4. Tapi ya seperti tadi saya bilang, nggak perlu semua harus dikasih makan. Jadi akhirnya sekarang pakai Android. Jadi yang hanya 2 yang dipakai, sisanya nanti kalau lebih pakai Android. Nah jadi dulu saya fokusnya di SEO. SEO itu bagus sekali. Jadi nangkring di nomor 1, yang ads sehari ya 50, 20, 30. Jadi tiap hari pegangan saya approve bid yang masuk. Ya udah, habis itu transaksi. Nah tiap hari itu saya alokasikan jam 8 sampai jam 4. Jam 4 maksimal transfer masuk jam 1. Jam 1 sampai jam 4 itu packing. Jadi saya punya staff untuk menerima order 1, yang CS ada 2, yang packing 1. Kemudian apa lagi ya? Jadi antara jam 8 sampai jam 1 itu ya transaksi ya, deal tanya-tanya segala macam. Nah yang paling enak itu, nah sekarang saya sudah nggak mengandalkan lagi SEO. Capek ya, karena algoritma Google itu ya berubah-ubah. Akhirnya saya sekarang fokus nyari reseller. Jadi enak kalau kita dapat reseller yang rajin, atau dropship yang rajin gitu ya. Saya ada reseller itu satu hari omsetnya 1 juta. 1 juta ya, tinggal berapa reseller yang kita punya. Kita sudah nggak ngapa-ngapain. Ya yang transaksi mereka, yang deal mereka, jadi mereka suruh menghitungkan, Mas ini ordernya alamatnya ini ordernya alamatnya ini, totalnya berapa. Mereka sudah deal. Kalau sudah dapat reseller itu enak. Nah kita tinggal kasih reward ke reseller itu apa, misalnya kortingnya 5% atau 2,5% dari harga yang kita tawarkan ke retail, atau kasih bonus, misalnya tahunan, misalnya Idul Fitri dikasih bingkisan. Ya itu penting ya, meskipun ya kecil-kecil, tapi kalau siapapun lah kita suka dikasih hadiah. Nah itu yang buat repeat ordernya itu semakin kuat, ikatan dengan resellernya juga semakin kuat, jadi lebih enak. Kemudian untuk malam sama sekali nggak saya pegang. Jadi jam 8 itu karena saya sudah selesai mandiin anak, sudah makan, sudah sarapan, sudah mandi masih. Ya jam 4 itu saya sudah capek ya, ngurusi anak lagi, ya udah istirahat. Malam itu udah nggak saya pegang. Soalnya kalau nggak saya batasi sampai jam 9 masih ada yang ngajak chatting. Kadang-kadang jam 2 malam itu juga ada yang telepon. Ya saya juga ya dulu waktu babat alas, ya istilahnya babat alas, dulu sampai jam 9, jam 10, jam berapapun lah saya terima. Akhirnya saya sakit, wah kok malah loro awake. Akhirnya ya saya batasi aja jam 8 sampai jam 4. Ya udah, itu yang waktu yang saya alokasikan untuk jualan. Orang kantor saja berangkat jam 8, pulang jam 5. Masa saya kerja 24 jam, maunya kerja di rumah kan biar kumpul sama anak-anak ya. Nah, anak-anak mau main, ya bapaknya saya kerja ini. Nah, malah gak enak jadinya ya, akhirnya saya batasi. Kemudian rekening, nah rekening itu juga cari
nomor yang bagus. Nah, bukan hanya nomor HP yang bagus, nomor rekening juga bisa mempengaruhi. Nah, itu Mas Isak ada kalau mau daftar rekening BRI nanti bisa minta nomor rekening yang bagus. Nah, bisa itu nanti ditodong saja, kalau nggak boleh awas nanti. Nah itu saya dulu pernah minta ke semua bank, saya coba BCA, BNI, BRI, Mandiri, Mbak minta rekening yang bagus. Oh, maunya apa Mas? Yang sama dengan nomor HP saya. Bisa. Ada juga yang nggak bisa sih. Ya, tapi kebanyakan bisa. Jadi ada yang kayak Mandiri gitu, nomornya 25. Oh bisa Mas, dikasih. Kalau nggak kita minta nggak dikasih. Sama juga dengan BRI, kemudian kalau BRI itu agak susah. Iya, Pemajang soalnya. Yang BCA bisa, yang Mandiri sama BCA masih bisa di nego sama CS-nya. Sama teman-teman nanti bisa. Terus apalagi ya? Apalagi Mas? Supplier. Nah kalau teman-teman nyari supplier tuh ya, misalnya teman-teman nggak punya produk atau nyari produk yang bisa dijual, coba jalan-jalan ke ini, ke Surabaya. Itu ya importer ada di sana semua, baju, mainan, terus souvenir pernikahan, kosmetik, senapan angin, boleh. Ya itu nah UKM juga bisa, yang bisa dimanfaatkan ya, mungkin bisa bantu UKM di sekitar kita. Keripik itu banyak sekali yang bisa go nasional, go internasional. Nah, tinggal kita bisa melihat prospeknya atau peluangnya atau tidak. Banyak peluangnya. Saya sebenarnya idenya banyak, cuma tangannya saja ya enggak. Ini ya enggak, otaknya nggak nyampe. Mungkin teman-teman yang bisa memanfaatkan peluang itu, peluang sangat banyak ya, jangan sampai ketinggalan. Apalagi tahun depan masyarakat ASEAN ya, nah masyarakat 2015. Nah ini warning sebenarnya buat kita ya, bagaimana agar kita bisa berkompetisi dengan orang-orang luar yang masuk ke Indonesia. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita juga jadi konsumen terus, kalau bisa jadi produsen. Ya seperti itu. Betul sekali. Baik. Ada lagi yang ingin saya sampaikan? Kalau tidak ya bisa kita akhiri ya. Direkomendasikan Masnya pakai Android merek apa, tipe apa biar yang sedang kita beli nggak kecewa gitu. Oh ternyata bagus. Nah itu berdasarkan pengalaman. Monggo yang mau sharing yang BBM-nya pakai Android siapa saja yang pernah hang? Nah itu monggo Mas. Sharing. Android yang speknya lumayan ya untuk toko online lah. Ayo Mas, cerita Mas. Itu pakarnya BB. Ayo Mas, ilmu nih Mas, sharing. Nggak apa-apa. Tak jemput lu ya. Gue bojone dijemput di sini. Ayo Mas, cerita minimal apa gitu lah yang. Nah ini namanya Mas Wahyu. Nanti kenalan di FB ya. BB-mu rusak apa nge-flash apa, tanya beliau. Minimal apa Mas sarannya gitu lah. Soalnya ini awam semua. BB yang oke. Masalah-masalah yang sering Android atau BB lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wahyu. Sudah bisa gabung di internet marketing di grupnya IM Kediri, dan alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Kalau saya di sini barangkali sedikit paham tentang BB secara ini ya, karena memang usahanya di service center smartphone, BB, Android dan sebagainya. Kalau untuk Android, saya sendiri maaf belum begitu menguasai tentang bagaimana marketingnya di BBM dan sebagainya. Cuman
Ya kalau kita mau enak makainya ya minimal RAM-nya dulu. Minimal 1 GB lah, itu insya Allah sudah. Ya belum bagus banget, minimal, itu sangat minimal. Kalau masih di bawah itu ya siap-siap, mungkin ada yang kasusnya ngeblank dan sebagainya, tapi memang kemampuannya nggak cukup gitu. Dia punya katakan RAM 512 dipakai ngoyo ya otomatis sistem imunnya kalau orang itu berontak, akhirnya ngeblank, harus di flash ulang dan sebagainya. Sebenarnya bisa kita ngakali kapasitas yang minim di Android dengan sistem, kalau kita kenal mungkin root ya, kita root dan sebagainya, itu sedikit bisa membantu karena dia akan membuka kunci-kunci lisensi dari pabrikan sehingga kita lebih leluasa untuk memaksimalkan itu. Cuman kalau ada yang nanya, Mas RAM-nya bisa ada orang customer datang minta ditambah RAM-nya, gimana nambahnya kan? Ya harus ganti HP. Tapi kalau kita mau fokus memang Android untuk jualan, kita ajak kerja keras ya, paling tidak di standar RAM-nya 2 GB itu kayaknya ya yang pas loh, sekarang segitulah kan, saya udah keluar yang RAM segitu dengan harga yang relatif tidak mahal ya. Katakan Asus Zenfone 5 yang 2 GB itu sudah saya coba, udah lumayan sekali untuk kita main di banyak hal. Kalau untuk BB, BlackBerry insya Allah yang dia pakai OS 7 ke atas, OS pakai iya ya 7 kan, kalau 7, 71, 10 itu udah lumayan, kecuali yang RAM-nya kecil tetap terbatas seperti Davis. Makanya kalau BB saya sarankan jangan beli BB Davis atau Armstrong, itu dia paling. Kenapa dia kok sering bermasalah ya? Sering sekali, dalam hampir tiap hari ada customer bawa BB Davis dengan kasus red blink, nyala merah 4 kali. Itu sudah nggak akan bisa ditolong, nggak akan bisa ditolong. Karena apa? Iya, apalagi yang main toko online, saya sarankan jangan pakai BB Davis atau Armstrong. Dia kalau di BB lain, dia rata-rata CPU sama IC flash itu ada lemnya, kayak lem besi gitu ya, sehingga secara basic dia kuat. Kalau Davis Armstrong itu enggak ada, sehingga sering kali bermasalah di IC flash. Dia cuma keluar tampil kedip 4 kali itu udah nggak akan mungkin bisa ditolong. Mending kalau mati sekalian. Kalau mati kadang ya ada konslet, ada kerusakan IC power dan sebagainya. Bisa sebutkan merek aja, Pak. Merek tipe apa? Kalau merek, sebutin merek saya mau nggak bisa ya, karena hampir rata-rata ya, mungkin sedikit cerita di sini tentang Android yang saat ini membanjiri Indonesia, itu rata-rata Android Cina. Katakan Lenovo, Asus itu rata-rata spare part di dalamnya juga dia pakai, ada yang pakai MTK, ada Allwinner, ada namanya Spectrum, ada Qualcomm, IC chipset yang dipakai. Dan itu penangannya masing-masing kan beda ini. Mungkin kita pakai standar tadi, RAM-nya minimal 2 GB katakan. Itu udah standar untuk kita pakai. Agak kerja keras. Kalau 1 GB itu minimal sekali. Kalau di bawahnya itu ya tadi siap-siap sering rusak dan sebagainya. Kalau BB tipe yang bandel, apa ya? Berdasarkan pengalaman, kalau yang sering rusak berarti kan ini ya. Kalau di tempat kami nomor 1 yang sering masuk tadi Davis dengan kerusakan seperti tadi itu hampir tiap hari ada. Kemudian kalau BB versi 71 yang pakai IC Qualcomm itu mulai Dakota, ada
9810 atau Torch 2 itu, kemudian Monza yang layar sentuh semua itu, kadang dia ada kerusakan namanya internal memory. Jadi pas nyala pertama BlackBerry itu nyampe 75% dia nggak selesai, tetap di situ 75%. Kalaupun nanti jalan dia restart lagi, itu namanya kerusakan, biasanya internal memorinya bermasalah. Ya mungkin lebih teknis, kapan-kapan kita sharing tentang ini karena kalau dijelaskan juga panjang. Solusinya internal memorinya di disable, dimatikan, itu masih bisa dipakai lagi. Kalau yang paling bandel saya nggak bisa nyebutkan karena ya relatif sekali, tinggal bagaimana kita pakai. Dan sedikit menambah, mungkin keluar dari masalah BBM yang dia pakai BBID tadi, yang pakai BlackBerry mungkin selama ini datanya sering hilang atau tiba-tiba BB-nya mati. Kalau pakai BBID kan yang terselamatkan hanya BBM ya, kontak BBM. Itu ada yang bisa kita backup semuanya dengan aplikasi yang namanya BlackBerry Protect ya. BlackBerry Protect itu semuanya bisa kita backup, termasuk kontak nomor, kemudian bahkan memo, kemudian message, itu bisa kita backup semua. Jadi silakan di-download, namanya BlackBerry Protect. Itu bisa kita membackup otomatis tiap minggu, atau kita bisa setel tiap hari pun bisa, sehingga sewaktu-waktu HP kita hilang ataupun HP kita rusak, kita bisa panggil semua tadi, backupan tadi dengan BBID juga, emailnya BBID juga, namanya BlackBerry Protect. Dan satu lagi, kalau itu hilang, kalau kita udah pasang BlackBerry Protect, posisi HP di mana ketika on itu bisa kita ketahui. Kita search di websitenya itu BlackBerry Protect, tahu, bahkan sampai dia kan pakai Google Map ya, di jalan apa kita mau marani langsung pencurinya mungkin ya bisa, itu bisa kita lakukan pengalaman ya barangkali. Gimana? Nggak ada ya, belum ada, tapi belum tahu ya. Ya, ini Mas Wahyu ini pengalaman hilang BB-nya berapa Mas? 30? 60 BB hilang. Dia servisan hilang, tapi ketemu ya Mas ya? Enggak ketemu. Jadi barang bukti kalian. Ya, gitu teman-teman. Nanti kalau teknisnya BB jeroannya apa ke Mas Wahyu, caranya jualan apa ke Mas Rofiul. Gitu ya. Oke. Ada lagi sebelum ditutup? Ada lagi? Aduh. Ganti nanti yang 2 giga. Langsung tuku. Ya, wes. Gitu aja ya teman-teman, nggih. Kita tutup acara hari ini doa makan dengan doa kafaratul majelis. Oh iya, sebelum ditutup, ada review tentang Edward nanti ya. Saya Mas, sedikit cerita untuk kita mau workshop 2 minggu lagi, tanggal 2 insya Allah ya. Nanti pematerinya Ganden Sang. Itu nanti debotil. Gimana Mas? Cerita Mas, monggo. Mas Fendi. Halo. Ya nanti jadwalnya minggu depan itu ada Adrian Fitra, dia marketing sosial medianya Jokowi. Kita nanti kumpul lagi, tapi di mana nanti nunggu di grup gitu. Terus minggu berikutnya nanti workshop Ganden Sang, bagaimana mengoptimalkan dengan budget terbatas tapi hasilnya. Mas, ayo Mas. Kita sambut, ini Ketua Komik Komunitas IT Kediri, Mas Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, acaranya apa nih? Ya baik, kita forum bebas ya sebentar aja. Jadi nanti insya Allah pekan depan kita kedatangan tamu lagi, Mas Adrian Fitra.
dulu pernah ya kita sempat undang dulu, cukup menginspirasi. Nah insya Allah besok pekan depan ini ada beberapa hari, cuman kita nggak akan bentuk kopdar resmi kayak gini. Jadi kemungkinan kalau mau ikut monggo, misal ketemu di SLG atau mungkin di Kelut dan sebagainya, monggo datang aja kita, atau mungkin pas di hotel. Yang pertama, yang kedua nanti kita mulai ada workshopnya yang insya Allah workshop Edward ya, Edward kita batasi kayaknya maksimal 10 atau maksimal 20 orang kok. Jadi nanti dipantengi saja timeline di grup, karena sudah beberapa orang, Mas saya ngetek tempat, maaf saya bukan broker tiket. Jadi dipantengin saja di timeline kalau mau nanti, terutama karena kebanyakan kemarin teman-teman sudah pengen gitu promosi di Google, dan kendalanya nanti selalu di kartu kredit. Nanti kedepannya insya Allah nggak perlu kartu kredit dan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa gabung ke agensi saya, di bawah agensi saya nanti teman-teman tinggal masuk saja. Jadi tinggal di add emailnya, sudah bisa langsung beriklan dengan menggunakan Google AdWords. Nah, tapi sebelumnya tentu harus di training dulu, jangan sampai kemudian sudah jadi agensi saya ternyata melakukan pelanggaran Google kan gitu. Nanti yang kena agensinya kan gitu. Agensinya ini kok agensi kok akan pelanggaran Google, repot juga kan gitu. Oke, insya Allah seperti itu informasinya. Oke, terus satu lagi, ini titipan. Jadi kemarin saya sudah mengumumkan, jadi teman-teman yang mau menjadi tim khusus bisnis untuk mengangkat UKM di Kediri, insya Allah akan ada koordinasi sendiri. Jadi nanti saya akan mengundang teman-teman sendiri khusus untuk kemudian kita buat tim kecil, untuk tujuannya adalah mengangkat produk-produk UMKM di Kota Kediri. Dan nanti bonusnya nanti pelatihan AdWords langsung dan Facebook marketing private dengan saya. Baik, soal itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa G? Dah? Pintu keluar di sebelah sana Mas. Sudah selesai acara hari ini. Terima kasih atas kedatangannya. Pantau terus di grup IM Kediri. Ada pertanyaan langsung bikin tweet sendiri, atau Mas Fendi sudah bikin tentang SEO, terus iklan AdWords atau Facebook Ads, di situ diteruskan saja. Jadi pertanyaan apa nanti biar dijawab teman-teman. Baiklah teman-teman, kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada pemateri hari ini, Mas Rafiul. Jangan lupa bayar ya. Mana kan panitia nih? Masih sah. Biar kita.